warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an ibadihi bisidqin niyat. Ashhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil kiamat, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang kami hormati sahibul hajat Ibu Sa'idah Fitriyah. Betul? Alhamdulillah. Masa tante sendiri lupa namanya? Ya, yang berbahagia, alhamdulillah, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan keberkahan kepadanya dan kepada putranya dan kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz Sutrisno yang kami hormati dan semoga disayang Allah. Amin. Semoga dimudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin. Anaknya soleh-solehah. Amin. Ibu-ibu yang amin juga semoga mendapatkan hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah, luar biasa Allah maha baik terhadap kita. Buktinya apa? Sampai hari ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah. Kalau nggak ada nikmat iman, mustahil kita bisa silaturahim. Kalau nggak ada nikmat Islam, mustahil kita bisa menjalankan perintah Allah, ibadah-ibadah. Kalau nggak ada nikmat ihsan, nggak mungkin kita bisa tersenyum kepada selain diri kita. Maka kita butuh tiga nikmat ini, istiqomah sampai kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah, Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, istiqomah di dalam iman, Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat dan bersalam anak keturunan kita berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, lah itu yang paling bagus. Kalau dipanggil jawabannya labbaik. Ya, mudah-mudahan dengan bertalbiyah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan bertalbiyah mengikuti anjuran baginda Rasulullah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita masih berada di bulan Zulhijjah. Semoga kita diperkenankan untuk pergi haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bu, selama ini kita sudah paham bahwa sejarah dari khitan itu awalnya adalah dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim itu dikhitan pada umur 80 tahun. Umur berapa tahun? 80 tahun. Kalau kita perkirakan umur 80 tahun disyariatkan baru pertama kali diperintah Allah untuk dikhitan, kira-kira itu masih empuk dagingnya apa udah alot, Bu? Nah, dia ketawa. Lah ini beneran. Umur 80 tahun baru disyariatkan, umur 99 tahun lebih sedikit hampir 100 baru punya anak. Nabi Ibrahim tuh umurnya 99 tahun menjelang 100 baru punya anak namanya Ismail alaihissalam. Ya. Di khitannya umur 80 tahun. Pakai apa? Pakai kampak, sesuatu untuk membelah kayu.
Nah, itu namanya kampak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dulu belum ada sunat pakai laser. Betul? Dulu belum ada sunat pakai macam-macam teknologi yang sekarang. Ya, bahkan pada saat kita masih kecil itu kita taunya di bengkong. Betul nggak? Pakai apa tuh bengkong? Pakai bambu. Betul. Ya, nggak ada silet, nggak ada cutter, udah kampak pun jadi. Dan memang begitu hadisnya, ya, pakai kampak. Apa hikmahnya? Oh, ternyata syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan hanya dari zaman beliau saja. Ternyata kami temukan literatur dari kitab-kitab, bahkan dari Injil Barnabas, bahkan dari kitab Talmud. Talmud itu kitabnya Nabi Daud, apa itu? Zabur. Ya. Bahkan dari kitabnya Nabi Musa alaihissalam, dari itu apa namanya Ten Commandment, itu ternyata masih ada. Semua ajaran khitan itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika turun di muka bumi selama 400 tahun bertaubat di hadapan Allah, ketika diterima taubatnya di hadapan Allah, berkhitan itu Nabi Adam alaihissalam. Ini dikisahkan di Injil Barnabas, ini dikisahkan di Talmud Zabur, ini dikisahkan juga di Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan kita juga yakin bahwasanya Nabi Adam itu adalah seorang beriman karena bergelar Nabi, Islam karena memang dirinya Nabi. Insya betul nggak Bu? Bu, Nabi-Nabi terdahulu juga disyariatkan khitan. Di dalam Taurat dikisahkan bahwasanya Nabi Musa berkhitan. Di dalam Zabur, Nabi Daud juga memerintahkan syariat khitan. Bahkan dikatakan di dalam Zabur bahwasanya orang yang tidak berkhitan itu sudah termasuk golongan musyrik di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Maka melalui diingatkan kembali di zaman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sudah banyak yang lupa itu syariat nabi-nabi terdahulu, maka Allah perintahkan lagi umur 80 tahun baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu mensyariatkan khitan. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga diperintahkan untuk berkhitan, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, yang nyebutin Allah uangnya nggak habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyebutin Allah sukses kehidupannya dunia dan akhirat. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Thumma awhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim, agar kau mengikuti millah Ibrahim. Millah itu adalah prinsip hidup, millah itu adalah ajaran, millah itu adalah syariat, millah itu adalah kebiasaan, millah itu adalah semua cara kehidupan Nabi Ibrahim ketika beliau berada di tengah-tengah masyarakat. Kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim Hanifa yang lurus. Baginda Nabi Ibrahim dikhitan, maka baginda Nabi Muhammad SAW itu mensyariatkan juga kepada umatnya untuk berkhitan. Sepakat ulama, 4 dari ulama yang diakui ini adalah mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi Imam Hanafi. Ya, itu sepakat bahwasanya khitan adalah wajib. Tapi ada perbedaan. Sebagian dari pengikut mazhab Malikiyah itu berkata khitan tidak wajib.
Sebagian dari itu mazhab Hanafiyah berkata wajib tapi tidak fardu. Ada bedanya ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya khitan itu wajib hukumnya. Maka kita kalau punya anak dikhitan semua. Tadi Pak Ustadz Sutrisno berkata, apakah laki-laki atau perempuan diwajibkan semua untuk berkhitan? Wajib semuanya khitan. Yang laki-laki dikhitan, yang perempuan juga dikhitan. Kenapa? Karena yang laki-laki dikhitannya kelihatan. Kalau yang perempuan pas baru lahir langsung dikhitan. Betul? Khitannya enggak dipotong semuanya, tapi hanya digores sedikit saja. Ya. Nah, kenapa disyariatkan khitan? Yang pertama untuk kesehatan. Ibu-ibu udah tahu semua. Itu tempatnya penyakit di kulfnya, di kulfahnya. Genjer yang depan itu, kalau nggak dipotong, apa itu genjer depan? Kalau nggak dipotong itu sumber penyakit. Maka harus dihilangkan. Dan ini sepakat bukan hanya dari sisi syariat, tapi juga dari itu ilmu pengetahuan. Kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sumber penyakit tempat itu. Maka harus dibuang. Yang kedua, dari sisi kesucian, bahkan semua umat Rasulullah SAW tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak bisa bersuci, maka ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Maka disyariatkan berkhitan agar bersucinya itu sempurna. Alhamdulillah. Nah, saya tanya sekarang, kenapa kita mengkhitankan anak? Bu, kenapa kita mengkhitankan anak? Kesehatan. Yang kedua, karena wajib disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang selanjutnya, tujuan dari kita mengkhitankan anak karena dirinya sudah mencapai kefitrahan. Tujuan penciptaan manusia yang asalnya adalah kefitrahan di hadapan Allah, kalau udah dikhitan fitrah lagi. Ya, alhamdulillah. Orang baru masuk Islam, misalnya umurnya udah 60 tahun. Bu, baru masuk Islam, umurnya 60 tahun, disyariatkan khitan. Pertanyaannya sekarang, udah 60 tahun, punya diabetes. Nauzubillahimin. Terus dikhitan. Kira-kira bagaimana tuh? Lukanya sembuhnya kapan? Betul? Kalau punya diabetes yang paling ringan itu dari hukumnya mazhab Imam Malikiyah. Misalnya ya, pakai saja hukum dari Imam Malik, bahasanya tidak wajib dikhitannya. Faham? Ya. Jangan terlalu kita ekstrim untuk berhukum. Ya. Yang selanjutnya, tujuan agar kita mengkhitan anak itu biar anak kita jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Saya yakin semua yang ada di sini pengen anaknya soleh-solehah, betul? Betul? Jangankan di sini ibu-ibu yang insya Allah itu baik, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang kurang baik saja, pencopet, penjudi, pemabuk, belum tentu pengen anaknya seperti dirinya. Pasti pengen anaknya jauh lebih baik dari dirinya, betul nggak? Ya. Kalau pengen anaknya soleh dan solehah, maka harus ikhtiarnya dua. Yang pertama ikhtiar lahiriah, yang kedua ikhtiar batiniyah. Ikhtiar lahiriahnya bagaimana? Kita sebagai orang tua, kita harus mencontoh dan mentauladankan kepada anak-anak kita. Kita harus mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adibu auladakum." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian adab atau akhlak. Bu, kelamaan enggak? Terusin jangan.
Alhamdulillah. Ya Allah, saksikan ibu-ibu demen sama pengajian, mudahkan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kitanya pengen anak kita akhlaknya baik, rajin ibadah, baca Qur'annya banyak, sholat nggak pernah ditinggal. Lihat bagaimana kitanya. Kita merintahin anak, nak jangan main HP melulu nak. Kitanya main HP mulu, kira-kira anaknya mau dengerin kagak? Halo? Nah, jangan main Facebook, main TikTok, main Instagram. Ibunya, bapaknya mainan. Kira-kira mau dengerin gak tuh anak? Contohin. Kalau mau anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, pertama kali itu madrasahnya adalah orang tuanya, terutama ibunya. Nih yang ada di sini nih. Kenapa demikian? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Kalau dia pengen surga dunia, kalau anak pengen dapat surga dunia dan akhirat, maka lihat gimana orang tuanya. Kalau orang tuanya pengen memasukkan anaknya ke surga, orang tua, jadilah contoh dan teladan yang terbaik untuk anak kalian. Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar ini? Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, sebelum waktu azan subuh biasanya ada ini, betul? Salawat tarhim. Kita pengen anak kita nggak kelewat salat subuhnya. Kita pada saat salawat tarhim udah bangun belum? Halo? Belum. Jujur amat ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah muliakan karena kejujurannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Kita pengen tuh anak baca Qur'annya banyak. Ayo kita lihat, kita berapa ayat tiap hari, berapa juz, minimal one juz one day, betul? Tapi kita nggak megang Quran tiap hari itu, kita nggak ada ngerasa nyesel di hadapan Allah. Saya kasih tahu bu, minimal apa bu? Minimal kalau kita nggak baca Quran karena sebab haid, menstruasi, kita katakan kepada Al-Quran, duhai Al-Quran, sebenarnya aku ingin membacamu, tapi aku sedang dalam halangan, aku sedang haid, duhai Al-Quran, jangan jauhi aku. Pernah begitu? Nggak pernah. Coba sekarang lihat, bangun tidurku main HP, mau tidurku main HP, ke kamar mandiku bawa HP, sambil makan ngeliat. Lah itu bukan kata saya, kata ibu-ibu ya. Betul. Nanti mau ke sorga bawa HP apa yang Al-Quran? Apa itu HP bisa nyelamatin dan syafaatin kita? Kagak. Ngeliat HP, ngeliat status orang, betul. Sakit hati lagi, dia makan di hoka-hoka bentol, dia makan di McD, dia makan KFC, ya betul nggak? Kita makan teri lagi, ya daging ontak lagi, betul? Apa itu ontak? Oh cuma mama tahu. Halo? Wah, yang ini dikeselin, bikin status ini kita sakit hati lagi, pengennya bikin status yang lebih baik dari dirinya, betul? Akhirnya kepada suami, Pak beliin HP yang bagus kayak orang-orang, betul nggak? Ya Allah, bu, sisi zohiriahnya yang paling utama, kita sebagai madrasatul ula, pendidikan yang paling awal untuk anak-anak kita, jadikan diri kitanya solihah dulu, baru insya Allah anak-anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nih pesan baginda Rasulullah SAW, birru abaakum tabirrukum abnaakum.
berbakti, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Pasti kata baginda Nabi Muhammad SAW akan berbakti kepada kalian, akan patuh kepada kalian, akan taat kepada kalian, berbuat baik kepada kalian, anak-anak keturunan kalian. Amin ya rabbal. Lihat kita bagaimana sama orang tua kita. Bu. Woi, serem amat jawabnya, woi. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan karena menyebut woi dipanggil oleh Allah untuk pergi haji sama umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allah maha keren, Bu. Allah maha keren. Ya, alhamdulillah. Terusin jangan. Selain apa asar. Situ enak ambil selonjoran, ambil nyedot, minum air, ambil makan. Betul. Saya. Alhamdulillah. Terusin dikit lagi. Ada sisi-sisi batiniyah, usaha batiniyah selain usaha zahiriyah, mencontohkan dan mentauladankan anak. Bagaimana doain anak? Saya tanya, jawabannya bukan jawaban cerdas, tapi jawabannya jawaban jujur. Jawabannya jawaban jujur. Sehari semalam berapa jam ngedoain anak? Alhamdulillah. Berapa menit ngedoain anak? Halo? 5 menit. Alhamdulillah jujur. Ya, alhamdulillah jujur. Kalau habis sholat itu juga cuma satu bacaannya, betul nggak? Apa bacaannya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul, segitu doang. Pelit. Lah pelit. Banyak. Alhamdulillah. Ya, Shahibur Ratib Imam Al-Haddad itu setiap kali ketemu anak didoain anaknya. Setiap ketemu anak, sehari semalam 10 kali ketemu anak, 10 kali didoain. Setiap hari itu 50 kali ketemu anak, 50 kali didoain. Minimal doanya. Kalau laki-laki, barokallah, semoga Allah memberkahimu. Kalau perempuan, barokillah. Laki-laki sama perempuan, barokum. Barokumullah. Alhamdulillah. Ya. Tabarakallah. Boleh. Barakallah. Boleh. Ya, Bu. Setiap ngelihat anak doain. Ya, ini sisi batiniah kita. Nggak perlu sampai kita keluar suaranya, nggak perlu. Di dalam hati kita menghadap kepada Allah, ngelihat anak, ya Allah, jadikan anakku cerdas lahir batinnya. Masak lagi ibu, anaknya datang lagi, majajan, begitu kan? Betul nggak? Narik-narik, majajan. Dari mulai bersenandung sampai dia marah-marah sama kita, mak jajan mak. Kita nggak kasih juga, ya masih dicuekin, dia guling-gulingan di bawah, mak jajan mak. Betul? Halo? Malah kita marahin. Hati-hati ibu, ucapan orang tua doa semua buat anak. Kalau marahin anak jangan pakai kata-kata yang kasar, kebun binatang keluar, naudzubillahimin. Semua predikat keiblisan dikatakan kepada anaknya, naudzubillahimin. Coba katakan dengan kata-kata yang indah. Walaupun lagi kesel sama anak, yang keluar tetap doa. Ibu tahu nggak, ada salah satu imam Masjidil Haram yang Allah takdirkan itu orang Indonesia. Halo? Ceritanya bagaimana nih anak? Ceritanya dulunya anak ini adalah anak yang super bandel, super aktif. Ya, nggak pernah mau nurut sama orang tuanya. Tapi orang tuanya setiap kali ngelihat anaknya selalu berkata, semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Sekarang terbukti paling muda imam di Masjidil Haram dari Indonesia. Alhamdulillah. Ya, betul. Tuh, siapa namanya? Tanya sama ibunya. Biarin buat PR sama ibunya. Bu, Bu,
maka jangan sampai ucapan yang keluar dari diri kita itu yang buruk-buruk untuk anak. Insya Allah. Ada doa, kalau anaknya nggak nurut, lagi tidur, dibacain ini kepada anak 7 kali. Berapa kali? 7 kali dibacain. Ya, di ubun-ubunnya dibacain, ya syahid, ya syahid, ya syahid, sampai 7 kali ditiup ke ubun-ubunnya. Masih bandel juga, ganti ya hak, ya hak, ya hak, 7 kali tiup. Masih belum nurut juga, ganti ya baru, ya baru, ya baru, tiup lagi ke ubun-ubunnya. Jangan pakai kuah, terbangun anaknya. Masih tambeng juga, apa itu tambeng? Masih gak mau nurut juga, azanin di sebelah kanan, iqomahkan sebelah kiri. Lagi tidur, azanin, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Masih juga gak mau nurut juga, kencengin azannya. Jinnya kebanyakan. Itu ya syahid, ya hak, ya baru. Paham? Atau ibu juga bisa membaca surah Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak, sambil dipegang dada anaknya. Bu, dada anaknya dipegang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Dadanya dipegang sambil membaca surah Al-Insyirah, dibaca. Ya, insya Allah hatinya dilapangkan oleh Allah, otak pikirannya dicerdaskan oleh Allah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa, karena ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ini dibaca oleh kita. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mau doanya bu? Mau doanya bu? Cari di surah Ibrahim ayat 41. Ibu ikutin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghfirli, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah, julukannya Khalilullah, punya anak semuanya jadi nabi, jadi rasul. Betul? Maka kalau kita pengen anak kita seperti anaknya dan putranya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu doa beliau adalah doa ini. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak soleh dan solehah. Maka mohon keikhlasannya, baca suratul Fatihah, ya, untuk Ananda Fatur Rahman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan lahiriah dan batiniah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefutuhan di dalam keilmuannya. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umurnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya anak yang salih di hadapan Allah, orang yang alim, orang yang fasih, yang banyak manfaatnya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya Allah yang membaca suratul Fatihahnya ikhlas dan yang mengaminkan anak keturunannya juga mendapatkan hal yang sama. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al Fathur Rahman waladan salihan mu'minan musliman sabiran sadiqan aliman fasihan waj'al liwalidayhi birran wa ta'zima waj'al wa iyyahu lil muttaqina imama. Duhai Allah yang maha mendengar, duhai Allah yang maha melihat, duhai Allah yang maha menilai, pada saat hari ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di siang hari ini ya Allah, kami menghadapkan hati kami di hadapan-Mu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar Ananda Fathur Rahman dijadikan anak yang salih, agar Ananda Fathur Rahman dijadikan alim, Ananda Fathur Rahman dijadikan orang yang fasih, dijadikan orang yang faqih di dalam agama, dijadikan oleh-Mu ya Allah Fathur Rahman ini adalah orang yang salih, yang banyak kemanfaatannya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Duhai Allah, semoga semua yang berdoa dan hadir pada hari ini, anak keturunannya juga dijadikan anak-anak yang salih dan salihah, dijadikan para alim, dijadikan orang-orang yang dekat denganmu, dijadikan orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sayangi kami semua, sayangi kedua orang tua kami semua, sayangi anak keturunan kami semua. Jadikan kami adalah orang-orang yang pantas memasuki surga-Mu ya Allah, dapat bersama baginda Rasulullah SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, jadikanlah anak keturunan kami adalah penyejuk mata kami, mata lahiriah kami, mata batiniah kami. Jadikan anak-anak keturunan kami adalah anak-anak yang memakaikan mahkota kemuliaan kepada kami ya Allah di hari kiamat nanti ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Duhai Allah, berkahi anak keturunan kami. Duhai Allah, jadikan anak keturunan kami orang-orang yang dapat memberikan rizki kebaikan-kebaikan kepada kami semua, baik kebaikan di dunia dan baik kebaikan itu di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, bukan Engkau yang berbuat zalim, bukan manusia yang lain yang berbuat zalim, tapi kamilah selama ini yang berbuat zalim ya Allah. Maka ampuni segala macam kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, niscaya kami tergolong manusia yang merugi di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.